duduk di tempat yang sudah ditentukan. Ya, silakan duduk di sudah yang ditentukan. Bagi para pelayan, silakan masuk ke konsistori, kita mau berdoa. Yang pelayan, mari kita ke konsistori, kita berdoa. Coba ingat duduknya di mana, cepetan. Coba duduknya ingat sesuai yang tadi malam udah diatur.
bagi remaja untuk bersinar, membawa harapan dan sukacita bagi sesama. Untuk mengawal acara hari ini, kita buka dengan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Trisha Siregar. Shalom semuanya. Saya Trisha Alexandra Putri Karolin Siregar, biasa dipanggil juga Caca Siregar, selaku Ketua Natal. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang besar, karena rahmat-Nya kita dapat melakukan acara Natal ini berjalan. Kemudian hormat saya kepada Amang Pendeta Robert Pandiangan dan Inang Suryani Sihite, Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua, teman-teman kami dari undangan dan teman-teman dan kakak-kakak Naposo dan juga remaja yang membantu berjalannya acara ini. Natal tahun ini kami mengambil tema Rise with Hope, Shine with Joy, bangkit dengan harapan, bersinar dengan sukacita, dan subtema Natal sebagai momen kebangkitan rohani bagi remaja untuk membawa harapan, sukacita bagi sesama yang kami ambil ayat dari Yesaya 60 ayat 1-7. Lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kritik yang kami terima dari Amang Inang seluruh warga Jemaat HKBP Mampang untuk ibadah Natal kami tahun ini. Terima kasih kepada teman-teman remaja dan panitia yang sukarela membantu keberlangsungan acara ini sehingga acara kami berlangsung dengan lancar. Sebelum menutup, mohon maaf jika selama acara ini ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat Hari Natal. Kami undang dengan kata sambutan dari Ketua Remaja Marsio Siahaan. Shalom, Horas. Puji Tuhan kita semua bisa ada di tempat ini. Saya percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, acara Natal ini kita nggak bisa jalani bersama-sama. Pertama-tama yang saya hormati Amang Pendeta Robert Pandiangan, Inang Pendeta Suryani Sihite, Amang Inang Parhalado, para orang tua remaja, teman-teman remaja beserta seluruh pendamping remaja dan seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan. Terima kasih karena kehadirannya atas turut berpartisipasinya Amang dan Inang untuk mendukung kegiatan Natal remaja tahun ini. Menyesuaikan tema HKBP tahun ini yaitu Tahun Oikumene Inklusif, pada Natal remaja tahun ini ada sedikit spesial karena kami mengundang sahabat-sahabat dan teman-teman dari gereja lain yang beragama Kristen dan Katolik. Yang pertama ada GKI Kebayoran Baru, tapi mungkin belum datang karena sedang kejebak macet. Lalu yang kedua ada remaja HKBP Pasar Minggu sedang dalam perjalanan, akan nanti juga menampilkan performance di Natal remaja ini. Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Pasar Minggu, sudah ada perwakilannya, beberapa teman di sini yang nantinya juga sama-sama kita saling turut berpartisipasi. Dan saya percaya Amang dan Inang bahwa perbedaan ini bukan sebagai batasan untuk kita saling bermusuhan, tapi justru perbedaan ini menjadi kesempatan kita untuk saling melengkapi. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah berupaya dengan keras dan para pendamping remaja yang sudah mendampingi kami untuk bisa terus berproses di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Shalom. Yang terakhir, kami sambut dengan
Pendeta Resort HKBP Mampang Perapatan Amang Robert Pandiangan. Horas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, dan terutama untuk para majelis jemaat, baik yang akan melaksanakan tugas pada sore hari ini dan juga yang mendampingi, dan amang inang semua orang tua yang hadir pada saat ini. Saya sebagai pendeta HKBP Mampang Perapatan mengajak kita dalam sukacita dan tentunya menopang anak-anak kita yang begitu semangat ya dengan warna hijaunya, warna hijau yang mereka pakai dominan, kan begitu ya. Dan saya juga berusaha tadi cari-cari pakaian yang mirip dengan pakaian mereka ya, karena ada semangat hijaunya. Dan di saat seperti ini ketika kita bersama-sama dengan anak-anak remaja kita, pertama-tama tentu kita sebagai orang tua dan saudara-saudara yang lebih senior dari para remaja ini tentu ingat kembali di masa remaja. Saya mengamati ya dengan semangat mereka, kemudian dengan apa yang mereka bisa persiapkan sedemikian rupa, kita punya harapan seperti yang mereka sebutkan di sini ya, bersinar, membawa harapan dan sukacita bagi sesama. Itu artinya remaja yang ada sekitar 50 orang sekarang ini yang mau aktif dalam kegiatan-kegiatan kita, membawa satu harapan dan sukacita bagi kita para orang tua, dan tadi juga untuk masyarakat sekitar kita, setidaknya dengan gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Walaupun mungkin belum di sini, ada dari GKI Kebayoran Baru, ada dari HKBP Pasar Minggu, dan juga dari Gereja Rom Katolik Pasar Minggu juga. Ya, tentunya masih ada gereja-gereja yang lain di luar HKBP di sekitar kita, tapi dengan kehadiran ini kita bisa melihat bahwa saudara-saudara kita, anak-anak kita remaja ini sudah benar-benar memperhatikan sesama di sekitarnya. Oleh karenanya dengan mengangkat ya tema Rise with Hope, Shine with Joy, semangat untuk bangkit, sebagaimana diserukan Yesaya di sini, di dalam satu harapan ya, dan juga akan membawa sinar terang dengan sukacita, itu bisa tentunya akan terwujud melalui anak-anak kita remaja ini. Oleh karenanya mari kita tepuk tangan dulu untuk tema yang mereka angkat ini, dan kiranya bisa benar-benar ya mereka wujudkan, bukan PHP ya anak-anak kami remaja ya. Istilah remaja ini tentu muncul di kalangan kita, tapi benar-benar menjadi harapan sukacita bagi orang tua, gereja, dan juga untuk masyarakat. Oleh karenanya kami mendoakan anak-anak kami yang aktif sekarang ini sebagai remaja di gereja, juga yang belum aktif, ayo kita ajak mereka, dan kalau ada sekarang ayo kita bersama-sama supaya juga aktif dalam kegiatan di tengah-tengah gereja. Senang sekali ya dengan kata bersinar, membawa harapan. Jadi bukan untuk kita saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal. Horas. Terima kasih.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, ayatnya yang pertama, ketiga, dan keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkaulah adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Kur Ama.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 615 ayat yang pertama hingga kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yaitu dari kitab Lukas 1 ayatnya yang kedua hingga ke-38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea Kepada seorang perawan nama perawan itu. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perkataan itu, lalu dalam hatinya, apakah maksud salam Padanya, "Jangan, sebab engkau beroleh anugerah di hati, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau harus menamai dia Yesus. ia akan menjadi besar dan akan disebut yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?
karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 57 ayat yang pertama hingga yang kedua. Menciptakan dunia dengan indahnya. Gelap yang tak berujung kini telah disinari terang abadi dan seluruh ciptaannya bersorak-sorak memuji Allah penciptanya. Marilah kita dengarkan liturgi penciptaan. Yohanes 1:1-5. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama Allah. Segala sesuatu menjadi oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang ada. Dalam Dia bersama dengan itu adalah Allah Yesus. Kejadian 1 ayat 3-4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa itu baik, lalu memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamakan terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cahaya di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Allah menambahkan cahaya dan memisahkan air yang ada di bawah cahaya itu dari air yang ada di atas. Maka jadilah demikian. Allah menamai cahaya itu lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1:19. Berfirmanlah Allah, jadilah air di bawah sehingga tidak kelihatan. Maka jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun akan menumbuhkan tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah. Allah melihat bahwa seperti itu. Lalu jadilah dan itulah hari jadilah benar-benar untuk pemisahan siang dan hendaklah benar-benar itu menjadilah hari-hari dan tahun. Hendaklah benar-benar itu menjadi maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua besar benar-benar yang besar untuk menghasilkan ia juga menjadikan Allah menjadikan sesuatu itu pada untuk menarik dan untuk membesarkan Allah melihat lalu jadilah Kejadian 1 ayat 1. Berfirmanlah, hendaklah berlakukan dan makhluk hidup dan hendaklah burung di atas bumi dikasih cakar. Allah menciptakan binatang yang besar dan segala jenis yang hidup yang bergerak dalam air, serta segala jenis yang Allah melihat semua yang baik. Allah memberkati semua firman-Nya, kembang-kembang di atas dan berbuah, serta penerangan di laut, dan hendaklah di bumi bersama baik. Lalu jadilah dan jadilah itulah hari ini. Berfirmanlah, hendaklah tanah menumbuhkan berbagai jenis hidup, ternak, binatang dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis binatang langka di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman-Nya, baiklah kita menjadi manusia yang bergambar dan rupa kita, supaya mereka bersama-sama di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang langka di bumi. Allah menciptakan manusia bergambar. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, hanya mereka.
manusia menyadari dosa-dosa mereka. Mereka memohon ampun pada Allah, namun adakah keselamatan bagi mereka? Akankah Allah mengampuni mereka? Marilah kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Yesaya 8 ayat 23. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari Ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1-2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan itu menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Zefanya 3 ayat 14-15. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai Israel, bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan, Raja Israel ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Mika 5 ayat 1-2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Kita mendengarkan Kornapuso Bulung.
Penyelamat telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ia datang dalam kesederhanaan di kandang domba. Malaikat serta manusia memuji-muji Dia. Marilah kita saksikan liturgi kelahiran. Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5-10. Untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa." Lukas 2 ayat 11-14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tiba saatnya penyalaan lilin, kami mengundang Inang Pendeta Suryani Boru Sihite, mewakili Amang Sintuares Sinurat, utusan Koinonia Amang Hisar Pandiangan, Ketua Remaja Marsio Siahaan, Ketua Pelaksana Trisha Siregar, perwakilan orang tua perwakilan orang tua Nyonya Lisana Silitonga Boru Tobing, perwakilan pendamping Kafaye Silalahi.
Sin and error pining till He appeared, and her soul felt its worth. A trail of hope, and Mary rejoices, for yonder great and new and glorious one. Fall on your knees, oh hear the
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, secara khusus remaja HKBP Mampang, Prapatan dan juga undangan hari ini yang sangat kami kasihi, firman Tuhan untuk kita saya bacakan dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan kemudian akan mengkhotbahkan tema Natal PGI dan KWI yaitu Lukas 2 ayat 15. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 demikian. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa yang berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandangmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyuran Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Demikian Lukas 2 ayat 15b, saya akan baca mulai dari ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian natsnya. Horas. Selamat malam. Masih fokus ya, masih tenaga suaranya masih sangat masih ada powernya lah. Jadi waktu saya remaja seperti kalian, kalau bulan-bulan Agustus itu, mulai bulan Desember itu mulai tanggal 2 sampai di tanggal 20 akan banyak Natal di gereja kami di HKBP Dolok Sanggol. Jadi kita akan pergi ke sana dan momen yang paling enak di Natal ini adalah drama vokal solo, vokal group. Kemudian terakhirnya pasti ujung-ujungnya snack karena jarang kita punya jajan. Tapi kalau kita mau ke gereja, kita bilangnya ajaknya ke teman seperti ini, "Ayo nonton yuk." Nonton apa? Itu Natal anak SMA. Baru kita pergi dengan kapasitas nonton. Itu sebabnya yang kita nikmati di perayaan ini bukanlah awal ibadahnya, nyanyiannya, tapi momen-momen mana yang membuat kita seperti menonton drama, karena pada waktu itu televisi belum rata lah di setiap rumah. Tapi saya mau katakan Natal selalu lebih cenderung jadi ke arah nonton. Maka Natal, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal bukanlah tontonan. Natal bukanlah tontonan, tapi Natal adalah tuntunan
untuk menuju setelah kita dituntun, kita ditantang. Natal bukan tontonan, tapi tuntunan. Kemudian kita akan ditantang. Tema Natal PGI dan KWI adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu adalah seruan dari para gembala setelah mereka dijumpai oleh malaikat surga, memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem. Bethlehem adalah kota sederhana. Jadi di Alkitab pertama sekali kata Bethlehem dimunculkan adalah di Kejadian 49 ayat 7. Di sana diberitakan di Kejadian 48 ayat 7, di sana diceritakan tentang Rahel istri dari Yakub dikuburkan di Bethlehem. Kemudian Bethlehem sederhana, tetapi peristiwa-peristiwa dalam Alkitab beberapa di sana tertulis. Misalnya ketika Naomi dan Elimelek berangkat dari Bethlehem, mereka ke Moab karena terjadi kelaparan di Bethlehem. Setelah di Moab, anaknya menikah, tetapi Elimelek, Kilion, Mahlon meninggal, maka tinggallah Naomi, Orpa, dan Rut. Ketika mereka Orpa dan Rut disuruh kembali ke orang tuanya, ke kampung halamannya, tapi Rut tidak mau, dia mengikuti Naomi dan kembali ke Bethlehem. Peristiwa di Bethlehem kemudian yang terjadi adalah ketika dikatakan bahwa hai kota mungil Bethlehem, Mika 5 ayat 1, yang kecil di antara kota-kota Yuda, karena dari sanalah keturunan Daud lahir, yaitu juru selamat. Jadi kata Bethlehem itu menggambarkan dalam kesederhananya, tetapi dalam hal-hal berita di sana dinyatakan bagaimana Allah di dalam kesederhanaan itu berbicara, berkarya, dan meluaskan kerajaannya. Bethlehem juga adalah daerah subur. Jadi Efrata tempat daripada para gembala dekat dengan Bethlehem. Para gembala ini menjaga kawanan domba, dan kawanan domba ini kalau dia gemuk ini akan dipersembahkan ke bait Allah. Bethlehem adalah subur dengan tanahnya, di sana zaitun tumbuh dan juga gandum tumbuh dengan subur. Mungkin Amang dan Inang yang berasal dari kampung pernah dengar roti Bethlehem, pernah makan roti Bethlehem. Rotinya kecil, di atasnya ada manisan atau gula yang warna-warni, pink dan putih. Berhubungan dengan itu, Bethlehem artinya adalah kota roti. Jadi yang hal dalam sederhana Allah mau berbicara dan Allah membuatnya menjadi tempat yang luar biasa. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bagaimana para gembala merespon dengan cepat, berita surgawi. Gembala adalah orang-orang yang sederhana. Jadi Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, para remaja, bahwa di dalam gembala yang sederhana ini, orang-orang sederhana, mereka adalah orang-orang marginal yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan. Jadi kalau seumpamanya mereka melihat pembunuhan dan pencurian, belum tentu kesaksian mereka didengar. Tetapi ada hal yang luar biasa, ketika orang tidak mendengar, ketika orang menyepelekan mereka, justru mereka diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengar nyanyian malaikat, nyanyian bala surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saat orang meminggirkan mereka, saat orang tidak peduli dengan mereka, justru Allah memampukan mereka untuk mendengar suara bala surga, membawa pesan yang sungguh luar biasa, yaitu tentang kelahiran juru selamat. Maka Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui perayaan Natal Remaja Naposo hari ini ada beberapa pesan. Yang pertama, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk siap. Ada respon kita
terhadap Tuhan. Kalau istilahnya remaja naposo, gasken bos gitu kan ya, gaskeun bos katanya. Jadi tancap, ini siap merespon Tuhan dengan segera. Para gembala tanpa basa-basi mereka meninggalkan kenyamanan mereka, karena kan malam, itu waktunya tidur. Mereka meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu domba dan kambing. Ini respon mereka dengan siap, cepat, tanggap, tangkas. Mereka pergi melakukan itu untuk merespon berita surgawi. Itu sebabnya ada panggilan Tuhan, ada ketanggapan. Maka kita juga hari ini ketika mendengar, tadi sudah kita dengar tentang berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka apa respon kita? Respon kita adalah siap terhadap panggilan Tuhan, karena kalau Tuhan yang manggil, tidak ada alasan kita untuk menunda. Para gembala bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang miskin, mereka adalah orang yang sederhana. Istilahnya kalau dalam dunia pergaptekan, informasi sekarang media sosial, mereka itu pasti subscribe-nya sedikit, belum tentu ada. Like-nya juga pasti belum tentu ada. Kalaupun ada paling tetangga-tetangga dekat lah. Pengikutnya juga pasti sedikit itu kan. Siapa lah yang ikut? Paling keluarganya. Yang subscribe juga pasti sedikit kalau istilah media sosial sekarang. Tetapi yang paling utama adalah ketika mereka dapat informasi kabar gembira, hal yang pertama mereka lakukan adalah siap dan berangkat. Di dalam kesederhanaan sebagai gembala ada hal yang perlu kita lihat, bahwa mereka juga berharga di mata Tuhan. Orang-orang sederhana adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Natal bukan tontonan. Natal bukan tentang kemeriahan. Jadi nanti kita jangan jatuh. Sukses bro. Setelah tampil nanti kan, suksesnya Natal kalian. Sukses bro. Mantap sekali. Tapi pulang-pulang gak ada maknanya apa-apa. Iya kan? Jadi ada respon, kita meresponnya dengan hati berangkat sesuai dengan tema hari ini. Tema Natal kita hari ini adalah Rise with Hope, Shine with Joy. Bangkit bersinar, bangkit dalam harapan. Jadi bangkit dalam harapan ini, dengan pengharapan ini adalah dimulai dari kesederhanaan, kesiapan. Orang-orang sombong tidak mungkin bangkit. Walaupun bangkit, dia akan bangkit setengah-tengah karena akan layu kembali. Karena yang dia bangkitkan adalah keakuannya, kemampuannya. Oh, aku mampu kok dalam segala hal. Aku sudah bisa ini kok. Maka dia pada waktunya nanti, pada saatnya nanti akan melempem. Ketika remaja mengajak kita melalui perayaan Natal hal ini, bangkitlah. Siapa yang bangkit? Kalau dalam Yesaya 60 ayat 1-7 itu adalah bangsa Israel yang terpuruk, yang melihat kegelapan. Di depan gelap, di belakang gelap, di samping gelap. Karena apa? Mereka tertawan. Maka datang Yesaya mengatakan, bangkitlah. Kebangkitan bukan karena diri kita, tetapi justru kebangkitan adalah karena pengharapan di dalam Tuhan. Bangkitlah. Maka dalam nats ini, saudara-saudari belajar dari para gembala bahwa Tuhan seringkali menggunakan orang-orang sederhana menggenapi rencana Tuhan. Tuhan sering memakai orang-orang yang sederhana menggenapi rencananya yang besar. Lukas 1 ayat 26 yang dibaca dalam epistel tadi. Maria, orang sederhana, bukan selebritis, tidak memiliki follower yang banyak, tetapi Allah berkenan kepadanya. Allah mau melakukan hal yang mustahil bagi manusia, tetapi menjadi nyata di dalam kesederhanaannya. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat 10 mengatakan seperti ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Kita mungkin merasa tidak cukup keren, ya kan remaja? Tidak cukup keren, tidak masuk geng. Adanya teh geng kalian?
nggak ada ya. Tidak punya geng sociality, atau tidak punya gebetan, atau tidak diajak jalan-jalan ke mall sama teman-teman yang segeng, atau mungkin kita bukanlah yang grup band atau grup musik. Kalau yang di sekolah itu kan sekarang orang kalau anak-anak remaja kan sering menghadapi pengkotak-kotakan yang sewarnalah bajunya, atau yang selepel dengan dialah. Jadi terjadi pengkotak-kotakan, akhirnya adalah pelebelan dalam diri kita, aku bukanlah orang seperti dia. Mulailah mencari jati diri, aku mau seperti apa. Ketika tidak mampu mencintai dirinya, ketika tidak mampu menghubungkan dirinya dengan Tuhan, maka terjadilah orang-orang yang kuper, yang tidak mampu bergaul dengan teman-temannya. Maka nats ini mengingatkan, walau kita tidak cukup penting, walau kita bukan orang-orang yang luar biasa, tetapi Tuhan bisa pakai kita untuk hal yang luar biasa. Walau kita bukan orang-orang yang luar biasa yang tidak memiliki follower, tetapi ketika kita berada di dalam kerendahan hati, maka kita adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan karyanya yang besar, bukan dengan karya kita yang besar. Maka firman Tuhan, Natal adalah tuntunan bagi kita untuk melihat di dalam diri kita siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang berharga. Karena berharganya lah kita, bukan karena apa yang kita miliki, karena berharganya lah kita, maka Tuhan mau datang ke tengah-tengah dunia orang berdosa melalui kelahiran anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Maka lihat apa yang ada di dalam dirimu, bangkitlah. Tidak mungkin dong menjadi orang yang berangkat menjadi sign, tidak mungkin bersinar, memancarkan cahaya bagi orang lain kalau kita tidak mau bangkit. Tidak mungkin dong kita mau berbagi menjadi berkat kalau kita tidak mau bangkit di dalam Tuhan. Maka sesederhana apapun kita, sesederhana apapun pikiran kita, tapi bentuklah itu di dalam kerendahan hati. Karena ketika orang tidak menganggap kita apa-apa, Tuhan akan tetap menganggap kita adalah yang mau dipakainya. Saudara-saudari, yang diperbutuhkan adalah hati yang merespon Tuhan. Maka jangan pernah remehkan dirimu, di mana kita dapat menjumpai Tuhan, di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya dalam peristiwa besar, bukan dalam tempat besar, tetapi dalam yang sederhana. Yang sering kita lupakan, tempat berjumpa dengan Tuhan adalah di rumah kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem bukan tempat harus yang khusus, yang luar biasa, atau seperti khotbah Mang Pendeta kemarin, kita nggak harus pergi ke Bethlehem yang sana loh. Tapi Bethlehem bisa menjadi rumah kita, tempat berjumpa kita dengan Tuhan dalam doa kita. Gereja bukan harus tempat yang luar biasa, karena dalam gereja yang sederhana ketika doa kita tertata di dalam Tuhan, kita berjumpa dengan Bethlehem, yaitu Tuhan kita. Kita diajak hari ini melalui nats ini bahwa Tuhan itu mau bersama-sama dengan kita dan tinggal di dalam kehidupan kita, menggairahkan kita, memberikan semangat kepada kita. Tapi ingatlah, rendah hati. Yang kedua, melalui nats hari ini, marilah kita ke Bethlehem. Bethlehem adalah simbol bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Maka di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan, kita diajak untuk transformasi. Setelah kita berjumpa dengan Yesus yang lahir, sama seperti para malaikat setelah mereka berjumpa dengan Yesus yang lahir, apa yang terjadi? Di Lukas 2 ayat 20, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat,
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada transformasi. Jadi kalau tadi Natal bukan tentang tontonan, tapi Natal adalah tuntunan dan tantangan. Apa dampak dari perayaan Natal kita hari ini? Semoga ya adik-adik remaja setelah Natal ini tetap kembali ke gereja ya. Iya kan ketuanya tadi kan? Setelah bernatal kembalilah tetap ke gereja, jangan cuma remaja Natal. Bagi yang remaja Natal, tapi kayaknya di sini senyum-senyum semua, berarti ini remaja yang terus-menerus ada. Jadi kalau ada SMP juga, walaupun agak sempit di atas, datanglah. Biasanya kalau sempit-sempit berapak-rapak jadi hangat, jiwanya juga hangat. Yang penting jangan menghangatkan emosi, menaikkan emosi, bukan? Kalaupun AC-nya kadang mulop lonong, ya ambillah yang paling dekat mengkipasi, yaitu kertas. Jadi kertas acara juga pas hari Minggu nggak usah buang, pakai juga sambil siapa tahu ada yang ulang tahun pas ngipas, oh ada yang ulang tahun sambil doakan. Jadi kiranya nanti ini semakin banyak ini remajanya ya, yang belum hadir kemarin tetap hadir. Jadi ada dampak. Ini adalah kita tidak boleh hanya menerima, respon dong yang kita terima. Kalau kita saja memberi kepada orang lain, kalau tidak ada bilang terima kasih ke kita, kita langsung bilang, enggak ada etika ini. Yesus sudah lahir. Apa sekarang respon kita? Harus ada transformasi. Kiranya kita pulang tidak hanya bawa foto. Kiranya kita pulang tidak hanya bawa video dan TikTok dan isi Instagram. Apalagi kita tidak buat di real story. Dan juga tidak memunculkannya di YouTube. Terkadang kita merayakan Natal, tapi yang muncul transformasi yang terjadi adalah hanya memindahkan gereja ke media sosial. Jangan ya dek. Natal itu sama seperti malaikat, sama seperti gembala, memuji dan memuliakan Tuhan, bersukacita. Maka tunjukkan sukacitamu, jangan wajahnya seperti ibu rumah tangga, kurang senyum. Kami ini kan kadang kurang senyum kami, karena terlalu memikirkan rumus-rumus makanan dan rumus-rumus keuangan. Jadi enggak usah tarik kami, kalau kami ibu rumah tangga sering tarik kiri, tarik kanan, tarik depan, atas, tarik bawah. Yang ke depan enggak bisa ditarik lagi, sudah enggak sanggup lagi dia. Munculkan sukacitamu. Apa yang membuat sukacitamu? Tadi kan Amang si Torres bilang gini, itu remaja cantik-cantik sepatunya ya, sepatu baru katanya. Iya sepatu baru kalian ya? Enggak ada yang ngaku. Enggak ngaku ya. Enggak apa-apalah. Artinya transformasinya memunculkan sukacita. Kalau kalian bersukacita karena sepatu baru, okelah. Kami dulu juga waktu sekolah minggu, kalau mau Natal itu paling senang sampai enggak tidur. Biasanya kan misalnya Natalnya hari Sabtu, makan-makannya siang. Kita udah pamit ke orang guru, mau makan-makan dulu bawa katanya kan. Dibawa lah makan-makan. Pulang nanti di gereja jam 1, Natalnya jam 5, mulai jam 1, maaf ya, Amang Inang, saudara-saudari, sudah mandi sampai jam 3, mulai jam 1 sampai jam 3. Bajunya sudah mulai di kursi dibuat. Biasanya kita pakai baju yang kembang-kembang. Apa namanya ya? Yang kayak princess. Nah, jadi kalau udah Natal bangga kali. Apalagi kalau masuk nanti sepatunya yang lampu-lampu. Itu keren bah, pakai lampu-lampu. Nanti jarang kita ke salon, jadi pakai lipstik mama kita. Nanti waktu mau liturgi juga pada mulanya. Ini enggak boleh yang bibir atas dan bibir bawah enggak boleh ketemu, nanti lipstiknya luntur. Pada mulanya Allah menciptakan. Itu kebahagiaan kita sederhana. Apa kebahagiaanmu? Apa sukacitamu? Maka Natal hari ini, perayaan Natal hari ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus yang lahir, maka kita harus mau ditransformasi, dibaharui. Kita tidak boleh hanya bangkit. Orang yang bangkit karena ada yang membangkitkan. Semangat kita, sukacita kita yang bangkit, itu dibangkitkan oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh stop untuk diri kita. Bagikan itu.
Maka dikatakan tadi, sign with joy. Berbagi itu enggak boleh dengan wajah yang murung-murung dan muram, itu namanya pelit, enggak rela. Kalau kita berbagi, men-share harus penuh sukacita dengan tersenyum. Maka melalui perayaan Natal remaja hari ini, marilah bersama-sama bangkit di dalam Kristus. Oleh karena cinta Allah yang besar di dalam Yesus Kristus yang mau lahir, tapi bukan hanya lahir, dia mati dan bangkit. Dia adalah harapan kita, dia adalah panduan kita. Tapi kita ditantang untuk berangkat. Jangan simpan sukacita itu, bagikanlah kepada orang-orang di sekitarmu. Bagikan bukan hanya di media sosial, bagikan di rumahmu, bagikan di tempat di sekolahmu, bagikan di mana kamu berada. Maka mereka juga akan merasakan sukacita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam perayaan Natal remaja hari ini. Kami bersukacita dengan firman Tuhan, mengajak kami melalui perayaan ini untuk bangkit di dalam pengharapan dan berbagi sukacita kami, bersinar kepada orang-orang di sekitar kami. Karena Tuhan Yesus yang mau datang menjadi manusia, mengasihi kami, memberikan pengampunan dosa kepada kami. Kami memperoleh perdamaian di dalam Kristus. Ajarlah kami Tuhan untuk bersegera berangkat memberitakan kemuliaan Tuhan kepada semua orang, mencerahkan hati yang lesu, membangkitkan semangat yang lemah, menolong orang-orang yang tidak mampu untuk melihat menatap masa depan karena pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Berkatilah semua anak-anak remaja dalam pertumbuhan iman mereka, dalam keseharian mereka di dalam sekolah, di dalam banyak hal yang mereka sedang impikan dan cita-citakan. Berkati juga saudara-saudari kami, yaitu teman-teman anak remaja yang mereka undang dalam perayaan Natal ini. Mereka boleh berbagi sukacita dan mereka boleh berbagi momen Natal, perayaan kelahiran Yesus, dan mereka boleh saling menyambut di dalam keperbedaan karena Tuhan memanggil kami menjadi satu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapanmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat menyambut Natal. Kami serahkan ke MC. Cek. Halo, shalom. Selamat datang di HKBP Mampang Perapatan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para remaja, naposo, orang tua, dan juga para tamu yang sudah menyempatkan diri untuk datang di Natal Remaja HKBP Mampang Perapatan tahun 2024. Nah, gimana nih? Masih semangat kan? Wah, kayaknya perlu dites tuh, Nes. Gimana kalau kita buat yel-yel dulu aja nih? Jadi kalau kita bilang Remaja 2024, kalian jawab Rise with Hope, Shine with Joy ya. Nah, tapi kita pakai gerakan juga nih. Coba Nes, kita coba dulu gerakannya. Remaja 2024, Rise with Hope, Shine with Joy. Ya, kayak gitu ya gerakannya ya guys. Udah pada siap? Ayo. Remaja 2024, Rise with Hope. Kurang semangat nih kayaknya. Iya, kurang semangat banget nih. Harus dicoba sekali lagi nih. Sekali lagi ya. Remaja 2024, Rise with Hope, Shine with Joy. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana nih? Asik banget, udah makin semangat kan ya? Iya, bener banget tuh Nes. Tapi kayaknya kita belum berkenalan deh. Mending kita perkenalan dulu. Nah, iya tuh, bahkan ada pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang.
izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kanesha Sihombing sebagai MC pada malam hari ini. Dan saya Farlem Silalahi sebagai partner MC yang akan menemani kalian di sepanjang malam hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan acara kita akan berbagi bingkisan dulu nih untuk Amang Pendeta, Inang Pendeta, Pelatih Kor, Inang Sintua Marcelina Borsi Regar, dan Amang Sintuares Sinuran. Bagi yang sudah disebutkan diharapkan untuk maju ke depan untuk diberi bingkisannya. Dan juga kepada Marcio dan juga Caca untuk memberikan bingkisan kepada yang bersangkutan. Kesini Amang. Iya, Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang Res sama Inang Sintua Marcelina. Oh iya, dan juga untuk Kak Lis. Ada nggak Kak Lis ya? Oke, terima kasih kepada semua. Nah, kita kan udah berkenalan, terus mereka juga udah makin semangat. Kayaknya sekarang waktu yang pas deh buat pemanasan otak. Pemanasan otak gimana tuh? Nah, kita pemanasan otak dengan cara main games aja yuk. Kalian mau ikut kan? Main games? Mau nggak? Mau, oke. Games kayak gimana tuh, Lei? Nah, jadi gamesnya itu kita itu bakal ngasih tahu beberapa gambar, terus kalian itu harus nebak tokoh Alkitab apa yang kami maksud. Mending kita langsung coba aja kali ya. Kepada multimedia. Hai guys, aduh aku lupa ambil hadiahnya, maaf sekali. Apa-apa sayang, apa? Udah. Nah, jadi games pertama itu kita akan tebak tokoh Alkitab. Jadi kalian kalau yang mau jawab, kalian tinggal jawab aja, angkat tangan, cepet-cepetan siapa cepat dia dapat. Oke? Ya, boleh di next Bang. Nah, ini dia. Jadi ini ada gambar-gambarnya. Siapa yang duluan? Siapa nih ya? Siapa?
Kamilen mau nyoba Kamilen. Ayo Kamilen. Kamilen. Maju aja Kak, maju aja Kak. Maju. Ya, jadi ke tengah enggak? Di sini Kak, di tengah aja. Perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Shalom semua. Shalom. Perkenalkan aku Milen Boru Hutahaya. Jawabannya Adam dan Hawa. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan yang mana semua. Ini hadiahnya. Ada hadiahnya Kak, bentar Kak. Widih, ada hadiahnya tuh Kak. Iya. Iya Kak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada 10 pertanyaan ya, jadi kalian bisa cepat-cepatan siapa yang mau jawab. Ini adalah pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Aduh, siapa nih? Waduh, siapa nih? Dari kita ke Pasar Minggu dulu aja kali ya. Siapa yang mau jawab nih dari teman-teman Pasar Minggu? Maju ke depan aja nih. Jangan takut, jangan takut. Kita nggak gigit. Asik. Ayo, boleh perkenalan namanya siapa dan jawabannya apa? Kenalin, nama saya Marvel. Jawabannya itu adalah Nabi Nuh. Kita coba lihat dulu kali ya Bang. Jawabannya adalah Nabi Nuh, betul sekali. Ya, bentar ada hadiahnya, santai, santai. Nah ini adalah hadiahnya. Foto dulu, foto. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang pastinya setiap pertanyaan bakal lebih susah. Siapa yang mau jawab? Oke, boleh Franz. Maju. Siapa namanya? Apa jawabannya? Shalom, Horas, nama saya Franz Jidamportan Siregar, jadi jawabannya itu Musa. Oke, boleh di next Bang? Betul sekali, jawabannya adalah Musa. Nggak ada. Oke, udah 3 pertanyaan, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Nah ini nih jawaban ini, apa nih? Siapa? Yaudah sharing, boleh sharing. Boleh perkenalan, namanya siapa, jawabannya apa? Halo, nama aku Sherin Butar-Butar. Jawabannya Daud. Oke, betul sekali jawabannya adalah Daud. Kita lanjut lagi aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini jadi dia itu hintnya itu dia itu kuat dan dia itu kuat. Sebenarnya itu ada gambar batunya ya guys ya. Ini hint yang paling gampangnya. Tadi kan jawabannya Daud. Nah ini lawannya Daud siapa tuh? Nah itu kakaknya itu. Siapa yang mau jawab? Itu ada kakak-kakak Naposo tuh. Kita ke Pasming lagi aja ya. Ayo dari Pasming siapa yang mau jawab? Boleh maju ke depan. Perkenalkan namanya siapa?
aku Grace, jawabannya Goliat. Oke, betul sekali jawabannya adalah Goliat. Masih ada 5 pertanyaan lagi, jadi yang belum dapat kita cepet-cepetan ya. Lanjut Bang. Nah ini gampang nih. Gampang ini, ikan paus di laut dimakan, siapa? Boleh. Dari remaja dulu, boleh, silakan maju. Awas kabel. Nah. Perkenalkan namanya siapa dan jawabannya apa? Nama saya Jeremia dan jawabannya adalah Yunus. Boleh di next Bang. Ya betul sekali jawabannya adalah Yunus. Lanjut Bang. Nah ini lumayan sulit nih. Boleh dijelaskan Kanesya? Oke, ini ada gambar kuat. Baru mau dikasihin ya. Yang mana tuh? Apakah kakak Naposo ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Kakak Naposo. Siapa? Orang tua. Mamanya Sarah katanya angkat tangan, boleh. Mamanya Sarah, boleh. Boleh Inang, perkenalkan dulu Inang. Nama saya. Namanya Sarah sama Pedro. Jawabannya Samson. Boleh di next Bang? Jeng. Iya. Sama. Ya sama aja ya Samson dan Simpson. Iya. Lanjut Bang. Ini lebih gampang lagi. Dia raja dan dia bijaksana. Boleh kakak-kakak Naposo? Siapa tadi yang angkat pertama kali? Perkenalkan dulu Kak, perkenalan dulu. Kenalan namanya siapa, jawabannya apa? Aku Alin, jawabannya Raja Salomon. Boleh di next Bang? Iya betul sekali jawabannya. Sisa 2 pertanyaan lagi. Apakah ada yang bisa jawab? Hint terbesarnya dia itu pakai kereta kuda. Hintnya lagi dia naik ke surga pakai kereta kuda. Udah itu. Siapa? Itu mau jawab? Boleh Bang? Halo. Perkenalkan dirinya Bang. Halo, nama saya Yose, jawabannya Elia. Jawabannya Elia. Apakah benar Elia? Betul sekali Elia jawabannya. Sisa 1 pertanyaan lagi, ini pertanyaan paling gampang. Cepet-cepetan ya. Ayo, boleh Bang. Itu dia. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget, siapa yang mau jawab? Boleh dari teman-teman remaja. Gampang banget.
Putar-putar. Ya, jawabannya adalah Yesus. Betul sekali, jawabannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, seru banget ya, Le. Iya bener banget tuh Nes, apalagi tadi teman-teman kita banyak banget yang mau ngejawab nih. Tapi bagi yang belum menang jangan berkecil hati ya, karena nanti di malam-malam lagi nanti kita bakal ada games-games selanjutnya yang pasti hadiahnya juga gak kalah menarik. Nah, berarti harus stay di sini sampai malam ya? Iya bener banget, kita bakal seru-seruan pokoknya sampai malam banget gitu. Iya, by the way rasanya kayak bosen gitu gak sih? Kayak kita butuh hiburan kayaknya. Emang mau ngapain tuh Nes? Emang kurang apaan? Nah, biar kita makin terhibur, marilah kita menonton Drama musikal remaja dengan judul Doa di Malam Natal. Aleta, seorang gadis baik dan ceria yang selalu memancarkan energi positif di lingkungannya. Di balik keceriaannya itu, ternyata ada seorang siswi yang merasa kesal dan iri dengannya. Aleta selalu mendapatkan semua yang dia inginkan, mulai dari teman, keluarga, ekonomi, bahkan semua perhatian selalu mengarah kepadanya. Sehingga diciptakannya lah rumor mengenai Aleta yang disebarkan oleh siswi tersebut. Apa yang sedang terjadi? Dan mengapa mereka semua menjauhiku? Dia orangnya kan kalau misal kita dekat dengannya, kita akan terkena musibah buruk. Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa yang dimaksud dengan musibah buruk itu? Kamu jangan dekat-dekat dengan kami. Kami nggak mau terkena musibah buruk hanya karena dekat denganmu. Aleta yang mendengar hal itu terkejut dan semakin terpuruk dalam kesedihannya. Hei, ada Dia sang pencipta musibah buruk. Banyak hal buruk yang terjadi jika kau dekat dengannya. Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Katakan. Menjaga dekat atau melekat, jangan dekat-dekat nanti kau sesat. Menjauhlah, menjauhlah, atau kau kena musibah. Kau itu najis, terkutuklah engkau sang pencipta musibah buruk. Aleta pun merasa sedih karena semua teman-temannya menjauhi dia. Ketika dia sampai ke rumah, ia langsung berlari ke kamarnya. Sepertinya ia kesal karena semua teman-temannya menjauhi dia.
Sesampainya di rumah, Aleta pun langsung pergi ke kamarnya. Aleta pun merasa sedih. Ia merasa tidak ingin ke sekolah. Tetapi ya mau bagaimana lagi, dia adalah seorang murid. Cek, oh iya. Keesokan harinya, saat waktu istirahat di sekolah tiba, terlihat Aleta hanya duduk seorang diri. Tidak ada yang mau duduk dengannya. Semuanya menjauhi dia. Sepertinya rumor yang telah diciptakan sudah menyebar luas. Dan semua orang menjauhi dia. Dia menyendiri, meratapi kesedihannya. Mengapa hal ini harus terjadi di dalam dirinya? Tetapi datanglah seorang perempuan, temannya yang bernama Tania. Dialah yang akan menemani Aleta. Hai Aleta, kamu gak apa-apa? Kamu kelihatan sedih belakangan ini. Mungkin kamu juga gak seharusnya dekat-dekat denganku, Tania. Nanti kamu akan kena musibah buruk seperti apa yang mereka bilang. Hah? Musibah buruk? Aku gak percaya tentang hal itu. Aku cuma percaya kalau kamu butuh teman yang bisa mendengarkan semua ceritamu. Kamu gak percaya sama musibah itu? Aleta, itu hanya kebetulan aja, dan kebetulan itu bisa terjadi ke siapa aja, bukan? Mungkin iya. Kamu tahu gak sih lagu Ku Takkan Menyerah? Oh, yang itu ya. Rata-rata. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada
dari saat itu, Aleta berpikir, sepertinya masih ada orang yang peduli dengannya. Dia merasa tidak semua orang menjauhi dia. Ternyata masih ada teman baik. Setelah itu Aleta pergi ke kamarnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu kenapa semua ini terjadi. Tapi aku mohon berikan aku kekuatan untuk menerima apapun yang terjadi. Aku hanya ingin damai, dan biarlah Natal ini membawa kedamaian di hatiku. Meskipun ada orang yang menghina aku, ajarilah aku agar menjadi tetap terang. Sepertinya cahaya mulai muncul di dalam hidup Aleta. Ternyata masih ada teman yang peduli dengannya. Ia ingin bahwa di malam Natal ini adalah menjadi malam Natal yang terbaik untuknya. Cek. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Cordias dan teman-temannya sedang berkumpul di taman sekolah. Bentar ya guys, ada telepon. Halo Mak. Amang tahe, apanya kau ini Cordias? Bisa pula dapat nilai 0 kau. Mama udah capek-capek sekolah ke jauh-jauh, mahal pula uang sekolah kau itu. Hah? Mama tahu dari mana? Aduh, Mama ketemu di atas meja belajarmu. Aduh, mati lagi. Aduh guys, nilai pelajaran gua nih lagi buruk banget. Ekonomi keluarga gua juga lagi hancur banget. Bentar ya, gue udah telepon. Halo sayang. Jadi mulai sekarang kita putus ya. Hah? Kok putus sih? Lah, mati teleponnya. Sial banget gue nih gini nih. Hai. Duh, dia lagi. Aku dengar-dengar kalian lagi kesusahan ya sama nenek kalian. So tahu. Kamu gak usah kesini. Nanti kita kena musibah buruk gara-gara kamu. Pergi. Tapi aku hanya ingin membantu kalian. Memangnya kamu bisa membantu kita apa? Aku bisa kok bantu kalian. Kalian semua mau ya? Ya udah, gua obrolin dulu. Kita bisa main aja sih. Boleh. Yaudah deh, kita mau ajarin dah. Kertas. Oh gitu. Mulai dari saat itu, Aleta lebih senang. Sepertinya teman-temannya masih membutuhkan dia. Setelah itu, ia pulang ke rumahnya dan langsung pergi ke kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar Aleta. Aleta. Iya, masuk. Aku punya kabar baik tahu. Ada siswa yang menyebarkan rumor itu dan dia mengakui kalau itu kesalahannya. Apa? Iya. Kamu serius? Ya. Tapi bagaimana mungkin? Aku juga gak tahu gimana pastinya. Tapi sih orang-orang sekolah udah menyadari kalau itu hanya kebetulan. Ini seperti keajaiban Natal ya? Tapi mungkin ini bukan tentang menyebarkan rumor itu. Mungkin ini hanya
bagaimana aku bisa menemukan kedamaian di tengah badai. Iya Leta, kamu benar. Bukan karena rumor yang dihentikan itu, tapi karena kekuatanmu dan doamu sendiri. Mulai saat ini Aleta sadar, ternyata itu hanyalah sebuah kebetulan. Dan teman-teman Aleta juga mulai mendekati Aleta. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Cordias dan teman-temannya sedang berkumpul dan membahas nilai mereka. Hey guys, gue lagi bagus nih di pelajaran matematika. Emang lu doang. Gue juga kali. Gue juga nih dapat 90 di pelajaran IPA. Guys, kayaknya kita salah deh udah berprasangka buruk sama Aleta. Dia udah juga baik sih. tau mau bantu ngajarin kita. Kita malah salah itu Aleta paham kan? sama dia. Oh iya tadi Aleta. Yaudah deh, gue panggil ya. Nah, aku tanya pergi sih. Boleh kesini sebentar gak? Aleta, kami semua ingin minta maaf kepadamu karena sudah berprasangka buruk kepada kamu. Gak apa-apa lah, kita sebagai anak Tuhan wajib mengampuni satu sama lain. Seperti layaknya Tuhan yang sudah kita. Dan kalau aku jadi seperti kalian, aku juga akan melakukan hal yang sama seperti kalian. Benar tuh. Maafkan kami Kak Aleta, maafkan kami. Santai aja kali. Bel udah bunyi tuh, ayo kita masuk. Ayo. Ayo. Jesus is the reason for the seasons. Ya, Yesus menjadi alasan dan dasar sukacita kita malam hari ini untuk merayakan Natal. Yesus yang lahir ribuan tahun lalu di kandang domba Bethlehem kiranya juga lahir di setiap hari kita. Sehingga kita dapat terus bersinar, memancarkan kasih dan pengampunan dimanapun Allah tempatkan kita. Kiranya kemuliaan Allah senantiasa memenuhi hati kita dan seluruh bumi. Shine Jesus shine.
Aleta, tunggu. Loh, Tania, bukannya tadi kamu keluar ya? Aku mau ngomong. Apa tuh? Sebenarnya aku yang menyebarkan rumor itu. Hah? Asik, seru banget nih tadi dramanya. Iya seru banget gak sih? Kita berikan tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat teman-teman remaja HKBP Mampang Perapatan. Apalagi tadi dramanya itu benar-benar punya pesan moral yang harus kita adaptasi di dalam kehidupan kita. Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama para pemainnya? Bener banget tuh Nes. Ayo bagi pemain-pemain drama boleh ke sini dulu. Jody ngapain Jody? Oke, sambil menunggu pemain-pemain yang lainnya, kita mulai dari sini aja dulu. Perkenalkan siapa namanya dan perannya apa nih di dalam drama tersebut. Perkenalkan, nama saya Dame Marcia Siborobatu. Saya berperan sebagai Aleta. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nina Boruta Julu. Saya berperan menjadi seseorang yang membenci Aleta. Halo semuanya, nama saya Daniel Putriade, bisa dipanggil Ella. Saya berperan jadi teman palsunya si Aleta, Tania namanya. Saya Sheila Boru Siregar, berperan sebagai teman-teman di lingkungan sekolah. Saya Jody, Marga Situmorang, berperan sebagai orang-orang di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siregar. Saya berperan sebagai teman yang ikut-ngikut jadi membuli Aleta. Perkenalkan, saya Tesalonika. Saya di sini berperan sebagai orang yang gak senang dengan Aleta. Halo, nama saya Kordia Sinaga. Saya berperan jadi abang-abangan sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Pedro. Saya berperan sebagai pembuli di sekolah. Halo, nama saya Aldo. Saya berperan sebagai murid di sekitar sekolah. Nah, kita sudah kenal kan? Kita tanya-tanyain dulu yuk peran utamanya, gimana proses latihannya selama ini. Seru nggak? Sudah berapa lama latihan sampai bisa sebagus ini? Seru nggak? Kamu aja. Kalau menurut saya seru sih. Apa aja sih yang kalian lakuin selama latihan gitu? Kayak apa gitu kayak yang berkenang selama proses latihan? Ribut, diomelin, terus main Santa Claus. Udah sih gitu. Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama nih latihannya sampai bisa sebagus tadi itu? Sekitar sebulan lah. Anjay, ternyata cuma sebulan loh guys latihannya. Bahkan dalam waktu sebulan aja mereka udah bisa menyampaikan persembahan seperti itu. Oke, terima kasih para pemain Dramus. Boleh kembali ke tempat masing-masing.
Nah, kan tadi kita udah tanyain pemain-pemain dramusnya. Sekarang kita tanyain jemaatnya. Kita ada 5 pertanyaan buat kalian semua dan sistemnya sama kayak tadi, cepet-cepetan. Siapa yang cepat dia yang dapat. Tetap ada hadiahnya juga. Nah, pertanyaan pertama. Apa yang membuat Aleta dijauhi oleh teman-temannya? Ada yang tahu jawabannya? Gak apa-apa, jawab aja. Apa yang membuat Aleta dijauhi oleh teman-temannya? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Dinda mau nyoba jawab, Dinda? Dinda maju dong. Gak apa-apa, maju aja. Siapa namanya dan apa borunya? Nama saya Dinda Olivia, barunya Simangunsong. Kenapa Aleta dijauhin? Karena pembawa sial. Iya benar banget. Benar sekali. Hadiahnya nih. Jadi Aleta itu adalah pembawa sial ya di ceritanya. Pertanyaan yang kedua, apa sih pesan moral yang bisa kita dapetin dari drama tadi? Apa pesan moral yang bisa kita dapetin dari drama tadi? Kan tadi Aleta udah mengalami sial, tetapi ternyata Aleta masih Harana mau jawab. Ayo dong sini. Siapa namanya dan apa borunya? Renata Nadeak dan saya akan langsung menjawab. Jadi pesan moral dari drama remaja tadi, selalu berserah Tuhan dalam setiap masalah. Oke, benar banget. Lanjut ke pertanyaan terakhir aja. Apa sih yang membuat Aleta dimaafkan oleh teman-temannya? Apa yang membuat Aleta dimaafkan oleh teman-temannya? Kan tadi Aleta di akhir cerita mereka maaf-maafan tuh. Kenapa? Gak apa-apa, gak usah takut. Jawab aja, jawab. Siapa yang mau jawab? Ica mau jawab. Sini ayo maju. Siapa namanya dan apa marga borunya? Nama aku Karisa Butar-Butar. Jadi Aleta tuh dimaafin teman-temannya karena dia membantu teman-temannya mendapat nilai yang bagus. Asik, bener banget tuh. Jadi Aleta membantu teman-temannya buat mendapatkan nilai bagus, makanya mereka dimaafin. Oke, sekian dari pertanyaannya. Gimana? Seru kan? Seru banget ya. Kita lanjut ke acara berikutnya yuk. Biar makin terhibur. Emangnya ada apaan, Nes? Nah, kan tadi udah nonton drama musikal dari remaja HKBP Mamang Prapatan. Sekarang kita akan tambahin euforia keseruan nih. Mari kita saksikan persembahan dance dari remaja HKBP Pasar Minggu kepada penari HKBP Pasar Minggu dan tempat dipersilakan.
Asik, keren banget nih dari teman-teman remaja HKBP Pasar Minggu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka. Iya nih keren banget. Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama para pemain, para dance-nya. Dancer, boleh kesini dancer. Kita kenalan dulu ya dancer yuk. Karena tak kenal maka tak sayang. Biar makin sayang aja kita. Jadi ini totalnya ada berapa nih kalau boleh tahu? Kita totalnya ada 7. Oh ya, semuanya perkenalkan, nama saya Marvelino. Nama saya Grace. Nama saya Iren. Nama saya Adelia. Hai. Nama saya Jonathan. Nama saya Norlan. Nama saya Rainer. Oke, jadi kalau boleh tahu nih udah berapa lama nih latihannya nih? Jadi kita latihannya cuma 2 hari doang. Ternyata cuma 2 hari guys, tepuk tangan lagi dong. Cuma 2 hari aja bisa sebagus itu. Oke, terima kasih ya teman-teman dancer, boleh kembali ke tempatnya. Nah, kan tadi remaja HKBP Pasar Minggu udah mempersembahkan sebuah performance. Kayaknya kita pendinginan dulu aja kali ya biar gak terlalu panas gitu hawanya. Iya bener banget Nes, kayaknya kita harus main games lagi deh sekali lagi. Wah, games lagi nih. Berarti udah ada hadiahnya dong. Iya, pasti ada lah hadiahnya. Nah, sekarang aku jelasin ya games yang kedua gimana cara mainnya. Jadi kita tuh bakal ngasih sebuah lagu dan kalian itu bakal tebak judul lagunya. Judulnya doang. Gampang kan? Wah, jadi cuman tebak lagu doang kok intinya. Wah, berarti 11-12 ya kayak games yang pertama tadi. Iya, bener banget. Jadi kita langsung main aja ya. Lanjut terus Bang, sampai tebak lagu Bang. Oke, sambil menunggu PPT-nya dipersiapkan, gimana kalau kita tes ombak lagi nih? Tadi kan di awal kita udah bikin yel-yel, masih inget ya yel-yelnya gimana? Oke, kalau udah lupa kita ingetin lagi nih. Jadi kalau kita berdua teriak remaja 2024, kalian jawabnya Rise with Hope, Shine with Joy. Pakai gerakan ya guys. Siap? Kita mulai aja ya kali ya. 1, 2, 3. Remaja 2024, Rise with Hope, Shine with Joy. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Berarti makin semangat kan? Berarti masih pengen hadiah nih buat next gamenya. Oke, kita mulai tebak lagu rohani. Ini tuh gampang banget guys, jadi jangan takut buat ngejawab. Ya boleh di next aja Bang. Kita ke pertanyaan pertama. Nah, ini dia. Kalau ada yang tahu, Bang, boleh langsung jawab. Boleh dari teman remaja dulu, dari teman remaja. Lionel, ayo maju Lionel. dong. Dari teman remaja dulu. Udah Bang, di pause aja Bang.
Boleh, perkenalkan Apa tuh dulu. jawabannya? Perkenalan diri dulu, siapa namanya dan apa marganya? Nama saya Lionel Simatupang. Itu judul lagunya itu Godness of God. Apa? Boleh diulang? Itu Godness of God. Oke, boleh di next Bang. Jawabannya apa nih kira-kira? The goodness of God. Benar banget. Bentar, ada hadiahnya Bang. Bang, ada hadiahnya Bang. Bentar. Santai dulu dong. Asik. Bentar dulu, foto dulu, Foto-foto. Jangan malu-malu dong. Kenapa harus malu-malu orang ganteng begitu? Kasih senyumannya dong. Oke, terima kasih Lionel. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sama kayak tadi ya, kita ada 10 pertanyaan. Gampang banget nih. Boleh, siapa? Boleh dari Kakak Naposo. Dari Kakak Naposo ada yang mau jawab? Siapa nih kakak-kakak Naposo? Kavia, boleh. Tepuk tangannya dulu dong. Siapa nih namanya Kak dan apa barunya? Ya, halo semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Via Purba. Aku mewakili teman-teman Naposo Kabu BP Mampang Perapatan. Mana suaranya? Oke, judulnya Doa Yabes. Oke, boleh Bener di-next gak Bang. tuh? Apakah benar? Agak malu ya kalau salah ya. Benar banget Doa Yabes. Thank you. Asik. Terima kasih. Terima kasih Kavia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Itu dia lagunya. Ada yang tahu nggak? Boleh dari teman-teman remaja lagi. Siapa yang mau? Ayo maju Kak. Siapa? Kalora. Kalora tuh. Sweet. Oke. Siapa nih namanya dan apa barunya? Laura Bersimatupang. Lagunya judulnya 10,000 Reasons. Oke, boleh di next Bang, apa kira-kira jawabannya? Benar banget, 10,000 Reasons jawabannya. Foto dulu Kak, foto dulu Kak. Aduh, kakak sama adik sama aja. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Di pertanyaan ini sedikit sulit ya. Jadi kalau ada yang tahu emang keren orangnya. Ada yang tahu nggak? Boleh, kakak yang di belakang. Tepuk tangan dulu dong. Halo Kak, siapa namanya dan apa barunya? Shalom semuanya, saya Sally baru Manalu. Untuk jawabannya adalah confidence. Oke, kita cek jawabannya. Benar banget jawabannya, confidence. Terima kasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Santai aja, masih banyak pertanyaan lagi. Masih nomor 5 ini. Siapa? Dinda mau nyoba Kak Dinda? Yohana tahu, maju dong maju. Siapa? Sherin. Sherin mau maju. Ayo, Boleh maju, Sherin. maju. Nah, siapa namanya dan apa barunya? Nama aku Sherin Butar-Butar. Judul lagunya Trust in God. Oke, kita cek dulu. Benar banget, trust in God jawabannya.
Kita lanjut. Terima kasih. Nih pertanyaan ke-6 gampang kok nih. Langsung di play aja bang. Gampang ini, gampang. Curang banget tuh pakai Google ya. Coba kita. Nama saya dan Ella Monte. Judulnya Bila Roh Allah. Nama yang lainnya apa? Ada di liriknya kok tadi. Ya udah kan next, gak apa-apa. Gak apa-apa Ella. Gak apa-apa kok, bener kok jawabannya. Sebenarnya judulnya ada 2, Bila Roh Allah Ada atau enggak Ku Kan Menari guys. Di next saya bang. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Jadi sisa 4 pertanyaan lagi. Boleh, siapa yang mau jawab? Kordias mau jawab. Wah, Kordias mau jawab, maju dong. Maju lah Kordias. Maju dong Kordias. Ya, malu-malu maju aja. Oke, Leoni. Nama saya Leoni Simatupang, jawabannya Aku Milikmu. Ya, boleh diulang. Apa jawabannya? Foto. Oke, jawabannya Ku Milikmu ya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Ini bener-bener gampang, kalian dengar satu nada aja udah pasti tahu jawabannya apa. Iya. Siapa nih? Nih Pasar Minggu gak ada yang mau jawab nih, kita ke Pasar Minggu aja kali ya. Siapa nih yang mau? Boleh maju aja langsung. Langsung aja maju. Dari Pasar Minggu dulu, santai dulu. Kita hargai. Kasihan. Perkenalkan siapa namanya? Apa barunya? Nama saya Iren Sinaga, judul lagunya All I Want for Christmas Is You. Apa? Boleh diulang? All I Want for Christmas Is You. Oke, kita cek dulu ya. Jawabannya adalah All I Want for Christmas Is You. Benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Sisa 2 lagi. 9 dan 10. Jody mau jawab Jody. Asik Jody. Tepuk tangan dulu dong Jody. Perkenalan dulu boleh kali. Saya Jody, warga Situmorang. Oke Jody, siapa apa jawabannya? Tuhan tahu. Kita cek dulu jawabannya. Tuhan tahu, benar banget. Foto dulu dong, foto dulu. Asik. Uset, cool banget nih. Widih. Oke, ini adalah selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Jadi cepet-cepetan, ini siapa yang mau jawab? Kakak yang di belakang mau dijawab. Wah. Ini udah keduluan. Wah. Kayak kenal nih. Shalom semua, selamat malam. Perkenalkan nama aku Erika Silalahi. Jawabannya adalah What a Beautiful Name. Oke, kita cek dulu jawabannya apakah benar atau salah. Benar jawabannya, What a Beautiful Name. Nah, udah habis deh pertanyaannya. Seru banget gak sih? Tapi bagi teman-teman yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati ya. Iya bener banget tuh Le. Iya jangan lupa ya kita juga punya foto booth yang terletak di depan
Gedung Serbaguna. Bagi teman-teman yang mau coba foto, boleh ya dicoba. Kalau nggak ada yang nggak tahu Gedung Serbaguna di mana, Gedung Serbaguna terletak di sana ya. Jadi boleh langsung difoto aja. Kayaknya tahun depan kita perlu buat games kayak gini lagi deh. Bener banget tuh. Nah kan tadi HKBP Pasar Minggu udah memberikan sebuah persembahan. Kita sebagai tuan rumah juga nggak mau kalah dong. Iya bener banget Nes. Kan HKBP Pasar Minggu udah memberikan sebuah pujian, masa kita enggak? Nah maka dari itu marilah kita menonton persembahan pujian dari HKBP Mampang Perapatan.
Gimana nih guys tadi performance dari kita? Seru nggak? Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Buat remaja KBP Mampang Perapatan. Kita udah nggak terasa, kita udah di pengunjung acara aja ya. Iya bener banget nih. Padahal kita udah seru-seruan nih dari tadi malam, dari jam 7 bahkan sampai sekarang. Tapi ya mau gimana lagi, kita penutupan aja kali ya. Demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir malam hari ini. Semoga acara ini memberikan hiburan dan banyak manfaat bagi kita semua. Dan semoga sukacita Natal berada di dalam hati kita semua. Saya Kanesha Sihombing. Dan saya Farley Silalahi. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Iya. Untuk teman-teman remaja boleh ke depan altar untuk foto bersama. Ayo nih, ayo kita mau boleh, foto. ayo. Kita langsung menempatkan posisi aja di depan altar. Bagi HKBP Pasar Minggu boleh menempatkan diri juga biar kita foto bersama.